Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Apakah Smart Drivers pernah melihat video yang kami tayangkan ini? Tentunya kali ini kita tidak akan membahas kenapa mobil tadi masuk ke dalam genangan air. Tapi yang akan kita bahas adalah bahaya apa sih yang muncul kalau sampai mobil kita masuk ke dalam genangan air yang cukup dalam. Kalau memang bisa membuat rusak, dari mana munculnya kerusakan? Dan mungkin Smart Drivers pernah mendengar yang namanya engine water hammer. Apa sih itu? Kita akan bahas dalam video kali ini. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Semua orang mungkin sudah paham kalau mobil itu bukan buat kita cemplungin dalam air. Tapi ada situasi-situasi di mana kadang-kadang orang-orang juga memaksakan atau harus melewati sebuah genangan air yang cukup dalam. Nah, seperti misalnya kalau Smart Drivers melihat para off-roader. Kadang-kadang mereka harus masuk ke dalam kubangan yang memang cukup dalam. Nah, atau juga kadang-kadang kalau di kota Smart Drivers sering banjir misalnya. Nah, seringkali kita menghadapi genangan air yang mungkin harus kita lewati kalau kita mau mencapai tujuan. Dalam situasi seperti banjir, kita juga harus mempertimbangkan sebelum kita misalnya mau menerobos banjir. Jadi jangan mentang-mentang mobil kita SUV yang cukup tinggi. Katakanlah misalnya Toyota Fortuner atau Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kemudian kita merasa yakin, mobil saya pasti bisa melewati genangan air. Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, apa saja? Yang pertama kita harus tahu dulu, bahaya apa aja sih yang bisa muncul dari genangan air. Bahaya yang paling utama pastinya kalau sampai air itu masuk ke dalam engine atau ke dalam mesin kita. Nah, lewat mana? Nah, banyak orang yang bilang masuknya lewat knalpot. Sebenarnya kalau kita berbicara dari mana air bisa masuk ke dalam mesin, ya dalam hal ini masuk ke dalam ruang bakar, tentunya kita harus melihat dulu cara kerja dari sebuah mesin internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam yang ada di kendaraan kita. Sebuah mesin pembakaran dalam seperti yang ada di mobil kita memerlukan udara untuk bisa bekerja ya, karena tentunya selain bahan bakar, kemudian juga memerlukan udara untuk terjadinya pembakaran. Dari mana udara itu masuk ke dalam mesin kita? Dia akan masuk melalui satu jalur yang disebut dengan air intake. Nah, ketika kita mau melewati genangan air, kita harus tahu seberapa sih ketinggian dari air intake kita. Ya, kalau misalnya Smart Drivers membuka kap mesin, kemudian melihat posisi yang paling gampang kita lihat saringan udara, kita lihat aja jalurnya dia menuju kemana ya. Disitulah posisi air intake atau lubang hawa seringkali disebut, di mana udara masuk melalui lubang hawa tersebut, disaring dulu melewati air filter atau saringan udara, baru dia masuk ke dalam injektor atau kalau mesin lama masih menggunakan karburator, baru setelah dicampurkan dengan bahan bakar, disemprotkan ke dalam ruang bakar, baru atau combustion chamber, kemudian terjadilah pembakaran. Kalau mesin bensin setelah dipantik busi, terjadilah pembakaran, dan seterusnya. Nah, udara hasil pembakaran ini kemudian didorong keluar menuju ke knalpot kendaraan kita. Nah, dari sistem kerja ini kita udah tahu bahwa ketika mesin bekerja di knalpot, meskipun letaknya dia di bawah, posisi udara yang mengalir di sana adalah mendorong keluar. Jadi selama mesin kita dalam keadaan hidup, air tentunya tidak bisa masuk dari knalpot kendaraan kita karena ada tendangan atau ada dorongan dari udara yang dihasilkan oleh mesin. Jadi udara kotor, sisa pembakaran didorong keluar melalui knalpot yang itu yang akan menahan air menjadi tidak masuk ke dalam mesin kita. Tapi kalau kita bicara lubang hawa atau air intake, di situ justru posisinya adalah menghisap udara luar ya untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar. Nah, inilah tempat di mana kalau kita melewati genangan air yang cukup tinggi, air akan masuk dari sana terhisap ke dalam mesin kita dan kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Ketika air yang padat ini ada di dalam ruang bakar, kemudian mesin kita melakukan kompresi di mana pistonnya menekan. Nah, disinilah bisa muncul kerusakan ya yang disebut dengan engine water hammer ya, karena di dalamnya tekanannya sedemikian besar ya, yang masuk adalah air. Ini bisa menyebabkan bahkan stang seher ya atau stang piston gitu bisa bengkok atau bahkan patah, dan pastinya kerusakannya menjadi sangat luar biasa.
Nah, ini sebabnya ketika kita menghadapi genangan air, kita harus benar-benar memperhatikan ketinggiannya, apakah dia atau air tadi bisa mencapai posisi lubang hawa dari kendaraan kita. Pada kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk kondisi normal atau untuk digunakan di jalan raya, posisinya biasanya yang paling gampang dia akan sejajar dengan headlamp atau lampu depan kita. Ya, beda dengan kendaraan-kendaraan yang memang sudah dimodifikasi khusus untuk kegiatan off-road misalnya. Mungkin smart drivers pernah melihat mobil-mobil off-road yang dia memiliki snorkel atau belalai ya di depan ya biasanya. Kalau smart drivers melihat misalnya kendaraan-kendaraan khusus atau kendaraan-kendaraan militer yang memang digunakan untuk kondisi ekstrim, mereka menyambungkan posisi lubang hawa tadi, memposisikannya menjadi lebih tinggi, ya bahkan lebih tinggi dari kendaraan. Posisinya ada di atas supaya ketika mereka melewati genangan air, ini tentunya air tidak terhisap ke dalam mesin, sehingga mereka tetap bisa bergerak meskipun melewati air yang cukup dalam. Kalau mobil kita masih kondisinya standar, kita perhatikan ketinggiannya, ya posisi lubang hawa biasanya ada di sejajar dengan lampu kendaraan kita. Jadi ketinggian dari air di genangan tadi, kalau memang smart drivers mau nyemplung ya ke dalam genangan tadi, harus diperhatikan seberapa tinggi. Bukan cuma kedalamannya, bisa jadi kalau posisi airnya masih ada di bawah. Tapi begitu kita bergerak, pasti kan akan muncul ombak. Nah, ombak ini naik bisa menyebabkan airnya masuk ke dalam mesin karena dia terhisap oleh air intake tadi, terhisap oleh mesin kita sehingga bisa memunculkan kerusakan yang kita sebut dengan engine water hammer tadi. Nah, itu tadi kerusakan yang paling berat ya, risiko yang paling berat. Lalu kemudian yang kedua yang harus kita pertimbangkan adalah posisi-posisi dari kelistrikan mobil kita, termasuk juga modul elektronik atau juga posisi engine control unit dari kendaraan kita. Ya pastinya kan peralatan elektronik kalau sampai terendam air, ini bisa menimbulkan konsleting dan bisa memunculkan kerusakan yang cukup serius. Yang pastinya biaya perbaikannya juga cukup menguras kocek ya. Nah, pada mobil-mobil kita kan modul-modul ini seringkali ada posisinya di dalam ruang mesin ya, yang ini kalau sampai terendam pastinya dia bisa konslet. Jangankan masuk ke dalam genangan, kalau kita nyuci mobil terus kemudian kita semprotkan air bertekanan tinggi ke ruang mesin ya, kap mesinnya dibuka untuk bersihin mesin misalnya, itu aja kalau misalnya karet-karet yang menutupi elemen-elemen kelistrikan kita kurang bagus, air bisa masuk dan bisa merusak. Apalagi kalau kita menceburkan mobil kita ke dalam genangan air. Nah, ini tentunya sebuah konsekuensi yang terlalu berat ya, yang harus kita hindari. Nah, lalu bagaimana sikap kita kalau ternyata di depan kita ada genangan air? Ya, misalnya kita pulang kerja, terus kemudian hujan deras, dan kemudian ada genangan air, ada banjir, dan sebagainya. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah genangan air, kita harus tahu dulu seberapa dalam genangan air tadi. Karena tentunya kan genangan air rata. Kalau kita misalnya melihat sebuah genangan air, kita nggak bisa tahu nih dalamnya seberapa. Bisa jadi awalnya cuma 5 cm, tapi ternyata di tengah-tengah jalanannya menurun, bisa sampai setengah meter. Nah, artinya kalau kita melihat sebuah genangan air, tahan dulu, stop dulu, ya, karena ya kita nggak tahu seberapa dalam. Atau mungkin nggak terlalu dalam, tapi terus ada lubang di bawahnya yang pastinya nggak kelihatan karena tertutup genangan. Jadi kita lihat dulu. Nah, caranya apa? Kalau misalnya kita melihat ada genangan air tadi, ya minggir aja dulu. Ini adalah cara defensif kita untuk ya pastinya menjaga mobil kita juga ya. Karena kalaupun kita maksa tanpa tahu misalnya terus kemudian terjadi apa-apa, ya pastinya perjalanan kita akan terhambat. Jadi nomor satu berhenti dulu. Kalau ada orang yang lewat malah lebih bagus. Biarkan dia lewat dulu. Minimal kita bisa lihat kedalamannya seberapa sih dari mobil yang lewat tadi. Ya, kalau kita lihat, oh ternyata cukup dalam. Yang paling aman ya udah kita cari jalan lain atau ya misalnya mobil kita parkirkan di tempat yang aman, ya tunggu genangan airnya surut daripada kita mengambil resiko melewati genangan air tadi kemudian mobil kita rusak ya. Kalau menghitung biayanya banyak. Paling gampang lah ongkos towingnya saja sudah berapa ratus ribu. Ya baru untuk membawa ke bengkel. Kita belum bicara kerusakan-kerusakan yang bisa jadi sangat berat dan merusak kendaraan kita.
Jadi di sini kalau kita bicara sikap kita tentunya menjaga keselamatan diri kita dan kendaraan kita, ya tentunya sikap defensif kita adalah oke, kita lihat genangan air, stop dulu. Kalau tidak kelihatan seberapa dalam, jangan mengambil resiko. Lalu amannya seberapa dalam sih genangan air yang bisa kita lewati? Kalau kita bicara yang paling aman dan resiko yang relatif sangat kecil, genangan air yang bisa kita lewati adalah maksimal setengah ban kendaraan kita. Jadi ukurannya kira-kira setengah ban ketinggiannya. Tergantung mobil kita tipe apa. Kalau misalnya mobil kita LCGC yang bannya kecil, ya kira-kira setengah bannya itulah. Ya pastinya nggak sama dengan misalnya setengah bannya mobil SUV ya, yang bannya besar-besar. Nah, itu adalah ukuran yang aman. Kemudian pada saat kita melewati genangan air tadi, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, pindahkan persneling atau pindahkan transmisi ke gigi rendah. Dalam hal ini gigi 1 kalau manual. Kalau matic, pindahkan ke posisi yang paling rendah 1 atau L, ya, sehingga kita bisa menjaga putaran mesin tetap stabil. Nggak perlu RPM tinggi, tapi paling tidak putaran mesinnya kita jaga tetap stabil untuk menjaga dorongan udara kalau misalnya knalpot kita sampai terendam air. Ya, jadi udara yang didorong oleh knalpot kita masih tetap bisa keluar karena punya dorongan yang cukup. Karena kalau misalnya terlalu rendah juga RPM-nya itu bisa mesin kita bisa mati ya, karena udara di knalpot tidak bisa keluar. Nah, kemudian juga lewati genangan air itu dengan kecepatan yang rendah untuk menjaga jangan sampai memang genangan airnya sih di bawah, tapi karena kita terlalu kenceng, airnya muncrat naik ke kap mesin, ya bisa membasahi elektrik di kendaraan kita atau kemudian juga bisa terhisap ke ruang bakar, itu juga bisa menjadi sebuah resiko. Jadi lewati dengan kecepatan pelan aja. Jangan mentang-mentang lihat genangan air, ya kita keseringan lihat video rally yang lewatin air dengan kecepatan tinggi, airnya biar wah gitu ya, muncrat kemana-mana, action gitu ya, tapi tahu-tahu mesin kita mati, ya malah muncul kerusakan ya. Jadi jangan ambil resiko, lewati dengan kecepatan yang rendah. Kalau bisa jangan sampai ada ombak yang naik terlalu tinggi. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita sudah melewati genangan air tadi, lakukan brake test atau lakukan tes pengereman. Karena pastinya rem kita ketika melewati genangan air tadi, misalnya sampai setengah ban, pasti ada bagian rem kita yang basah. Ya, ketika rem kita basah, kemudian kemungkinan pastinya kemampuan dari rem kita akan berkurang ya, karena licin kan pastinya, apalagi kalau misalnya rem kita masih menggunakan sistem tromol atau drum ya. Jadi kita lakukan pengereman beberapa kali, rem lepas sampai terasa pengereman kita sudah kembali normal, baru kita bisa melanjutkan perjalanan seperti biasa. Lalu apa yang kita lakukan kalau misalnya di tengah genangan air tadi mesin kita mati? Kalau misalnya ketinggian airnya masih setengah ban tadi ya, artinya cukup jauh dari lubang hawa atau lubang air intake, ya mungkin kita bisa langsung coba nyalakan ya. Tapi kalau mau yang paling aman karena misalnya mesinnya mati ketika ada ombak besar yang sampai naik ke kap mesin kita, stop dulu, jangan langsung menyalakan mesin kita. Keluar dulu, buka dulu kap mesin, cek dulu filter udara. Kalau misalnya dia kering, berarti nggak ada air lewat situ, ya kita bisa langsung menyalakannya. Kita coba lah menyalakannya. Tapi kalau basah, nggak usah ambil resiko, derek aja mobilnya. Makanya di awal tadi saya katakan adalah kalau kita nggak tahu ketinggian airnya, atau kalau genangan airnya ternyata terlalu tinggi, lebih baik kita tidak mengambil resiko ya, karena bisa saja ombak ini bukan muncul dari gerakan kita ya. Kita udah berusaha pelan-pelan, dari depan ada truk yang kenceng sehingga ombaknya begitu besar sampai naik ya, sampai bisa masuk ke atau ombaknya sampai ke atas kap mesin misalnya ya. Itu juga bisa terjadi. Jadi daripada kita mengambil risiko seperti itu, lebih baik ya udah minggir, kalau memungkinkan cari jalan lain, kalau nggak ada, ya lebih baik parkirkan dulu, tinggal tunggu surut. Ya itu jauh lebih aman. Ya misalnya Smart Drivers di situ ada gedung, ada mall, masuk aja parkir. Ya kalaupun bayar parkir, katakanlah semalaman 100.000, 200.000, itu aja masih jauh lebih murah daripada ongkos towingnya doang, belum ditambah ongkos perbaikan. Ya, jadi kita harus berpikir lebih taktis ya di sini. Ya tentunya
untuk mengurangi risiko kerusakan dari kendaraan kita. Tentunya dengan cuaca yang masih, banyak hujan ya, cukup deras yang masih mungkin, munculnya banjir atau genangan air, ya tentunya kita harus tahu dan mengambil langkah yang memiliki risiko yang paling kecil ya. Tentunya kita juga nggak mau kan mobil kita rusak. Jadi tetap waspada dan lakukan langkah-langkah yang paling aman untuk menjaga perjalanan kita tetap aman dan juga kendaraan kita tidak rusak akibat kecerobohan kita sendiri. Stay smart on the road.